ketika pada masa tabi'in itu bapak-bapak dan saudara muncul di Asia Tengah tokoh-tokoh yang sangat dahsyat, tokoh-tokoh yang sangat hebat. Salah satu di antaranya saya sebutkan di sini seperti Imam Bukhari itu orang Asia Tengah, seperti Imam Muslim itu orang Asia Tengah, seperti Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ghazali, semuanya imam dan semuanya itu bukan orang Yaman itu loh. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau seorang pro Islam pimpinan Jamiah Nahdlatul Ulama kita ini tidak mengerti apa-apa tanpa orang Yaman, pro Islam tersebut perlu diragukan. Pro Islam apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina. Kemudian kalau saya melihat sesuatu yang membuat saya itu sampai lemes ya, rasa saya gara-gara pikiran Ustaz. Kenapa? Sudah jelas, bukan jelas lagi, jelas. Itu ngerti jelas itu istilah tadi. Jelas itu lebih jelas lagi namanya jelas. Sudah jelas. Yang namanya Habib Lutfi itu tak keliru, Pak, salah. Ya toh, itu Rois Am itu masih perlu sopan kepada Habib Lutfi. Kalau Kiai Miftahul Ahyar seperti Miftahul Ahyar monggo, tapi kalau Kiai Miftahul Ahyar seperti Rois Am dan Nahdlatul Ulama saya Rois Am seperti itu. Oleh karena itu saya memaklumi kalau Bapak Joni Sugati seperti itu saja lagi yang berenang tapi ada yang kuat merasakan kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara masih belum yang namanya hati ini reda, maka tiba-tiba ada baliho yang sangat besar di tubuh saya. Kalau dulu balihonya kan di masjid saya, baliho yang bikin perkorong asiknya begini. Saya bilang sama Pak Asik ini, kadung ono baliho panitia untuk mendatangkan jalimat pasangan masjid, kadung ono baliho dan panitia. Tapi ditanggapi oleh Asik disuruh bikin baliho itu. Iya, ditanggapi suruh bikin baliho. Makanya Gus Ain dulu hingga Pak hingga gawe cewek mas. Gawe cewek dipasang dewek akhirnya rupanya ketika itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Saking banget saking semangat. Terus kemudian kami yang seperti itu. Nah kemarin ini sudah redam Pak. Yang namanya di timur saya itu ada penduduk semua sekali. Ada gambar guru dewe gambar Habib Syekh. Sebagaimana yang sadar Habib Syekh itu mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab itu gurunya dan seterusnya. Kemudian kalau saya melihat HP-nya orang Kanaan, kalau kemarin kata mereka belum kerungu tidak berkejuan belum kerungu balik lagi biarin saja. Apa kata mereka? Kemarin kita mampu dan berhasil menggagalkan Kiai Majid Lapan Maron. Tokohan semis kadung GWI dan laskar Sabiruna itu mampu menggagalkan Habib Syekh berada di Lapan Maron. Tokohan Pak. Nanti Pak ditantang semua. Jangankan nih guys. Kemarin itu udah wakil kayak situ di Pemda. Dan situ yang menyampaikan intinya keberatan kehadiran Habib Syekh di Maron. Tadi habis saya betul ditelepon, tapi sengaja memang itu mohon pas jadi khotib nang Haromen loh. Jadi bukan telat itu. Jadi ini saya beritakan perapat Haji Prof di sana ada kasat kasat intel yang baru ya, sama Wahidya sini lah. Intinya di Maron digagalkan mau dipindah di Gor. Laporan saya nggak mau. Saya bukan gak senang sholawat, ya saya senang sholawat. Ya kan? Jadi yang kita nggak mau itu kehadiran Habib Syekh dibayangkan itu. Makanya saya terus itu sudah disepakati di Pemda yang namanya kehadiran Habib
Habib Syekh di Genteng tidak jadi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu masih setengah hati. Masih perlu dibuktikan lagi nanti penggagalan itu juga dipenuhi. Kenapa saya katakan begini? Kalau memang Banyuwangi itu ingin suci, kalau memang Banyuwangi itu ingin berdoa, Banyuwangi Pak, kudanya kiai ini, kudanya kiai ini, paling asal Pak, ada Ki Ageng Bumi Soyo Pak, itu paling asal. Sampai masih tahu begini, sampai belum tahu Kiai Joni itu pakai jubah, belum tahu sampai. Orang mungkin bikin wali liwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu Pak, tantangan orang-orang cenaan. Saiki mereka akan melawan Pemda. Tokoan wis kalau mampu yang namanya Laskar Sabila, kalau mampu yang namanya PWI menggagalkan acaranya Habib Syekh di lapangan malam, itu tantangan mereka. Tapi belum benar berita yang seperti ini. Tapi biarin saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Oleh karena itu saya datang kemari ini dalam rangka ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi. Begitu saya mendengarkan, Masya Allah, dada saya itu seperti kesiram air es. Amin. Pak Joni juga bilang tadi gagal itu seperti tersiram air es. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak terjadi betul Habib Syekh datang di lapangan malam, dan juga tidak terjadi betul Habib Syekh mampu di bumi dan saya sampai kemarin mengatakan kepada orang yang ikut menggalang kebijakan, kalau memang ingin mendatangkan masa yang banyak di sini seperti di Bursafaah itu 25.000 orang, 25.000 orang dan seterusnya, dan itu tidak membawa masalah, dan kiai-kiai sakbagan bisa diundang semuanya. Kalau sekarang ini yang satu pun orang Pemda. Jadi sampai secara rapat secara langsung kami ini menyampaikan secara terus pokoknya mengukur coro dewek-dewek ini. Oleh karena itu saya datang kemari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Bumi Soyo dan Gus Emon Yakin tadi itu, saya kira sudah cukup informasinya seperti itu. Saya cuma ingin menambah saja gerakan-gerakan dalam rangka untuk mewujudkan ini seperti diinginkan apa yang dicantumkan oleh Ketua PBI. Pertama, gerakan administratif formal. Gerakan administratif formal ini adalah melalui surat Pak, surat penolakan sekaligus alasan. Soalnya yang namanya Pemda itu rupanya belum tahu Pak. Pura-pura tahu saya tidak tahu. Soalnya begini Pak, kayaknya kita repot-repot bekerja dan berbuat sedemikian rupa. Kadang-kadang pejabat yang ada di atas mengundang. Kadang-kadang ini kita itu sudah berupaya sedemikian mempengaruhi orang-orang masyarakat, ledoyo, mengundang. Kan kita direpotkan oleh tokoh-tokoh kita sendiri. Bahkan nyuwun sewu bapak-bapak, nyuwun sewu saudara-saudara, ketika gedeng kita sama Da'al seperti itu, ya ini holnya Gus Dur ngundang Habib. Coba kan Pak, ayo Pak Joni gimana? Pokoknya saya banyak yang lain. Jadi harus ada semacam sikap untuk keberatan terhadap ini, harus ada sikap. Karena ini suara Gus Durian Pak. Bagaimana sakit hati kita ketika yang namanya Gus Dur itu diperhatikan dan diduga dipertanyakan. Kok anaknya sendiri mengundang keluarga besar yang membuta-butakan Gus Dur. Itu nanti pikirannya kita. Yang sampai pikiran yang seperti itu tidak. Dan yang main-main bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi pertama gerakan administratif formal berupa surat secara resmi sekaligus alas-alasan secara personal kepada pejabat-pejabat yang dibayani. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Gus Emon Yakin, membungkam framing-framing yang negatif. Caranya salah satu di antara dengan medsos, dengan edukasi yang tadi itu. Memang yang namanya Laskar ini Pak perlu ada kegiatan rutin. Memang Haji Joni ini PKB perlu dibantu. Kita tidak punya donatur. Saya Pak Joni atau yang lain-lain, saya catatkan nomor 1 sudah Pak sebagai donatur PWI. Alhamdulillah. Tapi harus rutin. Harus rutin. Sekarang ini besok kita dari dan gede tolak
benderone Spender spanduk. Wes, yang kedua itu tadi secara edukasi. Edukasi. Terus kemudian secara provokatif sekarang. Jadi secara administratif formal melalui surat ya sudah. Yang kedua menutup, membuka framing itu melalui medsos dan seterusnya. Yang ketiga ini sudah baliho itu kemana-mana. Ini harus bikin baliho. Saya mohon maaf Pak, saya ini salah membangun untuk hal yang berkaitan dengan baliho itu duit. Saya hanya mampu membantu 1 juta saja untuk bikin baliho. Silakan ya. 1 juta dari Dewoto. Ya, itu untuk baliho saja. Oleh karena itu saya minta Pak, kita harus mengembangkan sama orang-orang yang apa? Ya, di tempat-tempat yang